Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Jadi di sini kami akan mendemonstrasikan program yang kami buat berdasarkan database yang Bapak Pardika kirim, yaitu database kripto Indodax sebanyak 6 juta data ya. Di sini bisa dilihat, eh, maaf, bisa dikatasin ke paling atas, kode paling atas. Ya, jadi di sini kita menggunakan library Java Swing, Java Swing Table Default Table Model, Java OET, Java SQL, Java Util Release, dan Java Util Collection. Jadi kita menggunakan beberapa library ini untuk membuat tampilan UI atau Graphical User Interface sebagai tombol, table, text box, dan juga panel. Nah, selanjutnya itu ada di public class graphic table ya, itu bisa dilihat sendiri. Di situ ada kita menggunakan class graphic table app, di mana ini merupakan kelas utama aplikasi kita ya. Jadi kelas ini mewarisi extend Gframe dan Gframe sehingga memiliki program sebuah jendela utama yang dapat menampilkan berbagai komponen UI. Nah, selanjutnya itu ada bisa dilihat, sorry, ke atas sedikit Mas. Ke atas sedikit lagi. Nah, jadi di situ kita juga menggunakan deklarasi-deklarasi komponen GUI ya. Ada private jet field, host jet field, JText field, host field itu. Terus juga ada Gcombo box, ada Gtable, ada Gdefault table, dan lainnya itu semua sebagai deklarasi dari komponen GUI tersebut. Gitu. Dan selanjutnya itu bisa ke bawah sedikit Mas, di bagian konstruktornya. Ya, di public graph. Ke atas mas, sorry mas. Nah, ya di sini di public graphic table ya, bisa dilihat sendiri itu. Jadi itu adalah konstruktor yang akan dijalankan secara otomatis ketika program dibuat. Jadi pada bagian ini dilakukan inisialisasi seluruh komponen aplikasi. Oke, bisa selanjutnya agak ke bawah sedikit. Ya, jadi itu ada di set title ya. Jadi ada di set, kalau kalian lihat di set title itu ada pengaturan. Jadi kita mengatur jendela tersebut ya. Jadi kita memberikan judul, ukuran, dan lain-lain itu. Seperti jatuhnya seperti CSS-nya lah. Terus di sini kita juga menggunakan inisialisasi input koneksi database ya. Bisa lihat sendiri itu di host field, port field itu itu termasuk salah satu inisialisasi database-nya. Jadi kita menggunakan port default, yaitu hostnya localhost, portnya 3306 ya, sebagaimana port defaultnya dari MySQL itu sendiri. Jadi kita menggunakan password di sini kosong, dan database-nya itu adalah namanya tugas PBO. Selanjutnya diinisialisasi combo box ya. Jadi ada tabel combo. Coba bisa ke atas sedikit Mas. Nah, itu ada J combo box, tabel combo ya. Jadi di situ ada inisialisasi dari combo box itu sendiri yang sebagaimana tadi kita import dari library-nya kan. Nah, di sini juga ada chart combo box-nya juga, itu sama. Jadi kita bisa menampilkan bar chart, line chart, atau candlestick chart tergantung yang kita mau gitu. Jadi ada pilihannya. Dan yang selanjutnya itu adalah pembuatan tombol ya. Di sini di part J button itu adalah pembuatan tombol-tombolnya. Dan yang terakhir itu eh oke, sorry. Nextnya itu ada tombol handling juga. Di connect button add action listener itu adalah eh, tombol tombol button untuk handling. Terus yang bisa di next ke JPanel ya, JPanel graphic control. Nah, JPanel koneksi panel itu adalah pembuatan panel koneksi. Jadi di sini kita jatuhnya kayak sama kayak CSS-nya juga. Jadi di situ ada grid grid layoutnya itu ada 7255 ya. Jadi itu berarti 7 kali 2 gitu. Oke, bisa di next Mas ke hasil. Bawa lagi Mas, bawa lagi. Bawa lagi. Oh, oke. Yang terakhir itu adalah di set layout ya. Bisa dilihat sendiri itu di set layout, new border layout itu.
Jadi di sini kita menggunakan border layout sebagai tampilan beberapa bagian, yaitu ada north, ada center, ada south ya. Jadi tergantung, ada north ini berupa panel koneksi dan pengaturan grafik, sedangkan center ini tab table yang berisi tabel, grafik dan analisis, sedangkan south adalah status aplikasi itu sendiri. Begitu. Oke, untuk bagian selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Silakan dilanjut, Kak. Baik, di sini ada metode untuk mengoneksikan database-nya dari MySQL. Jadi mengambil informasi koneksi seperti host, port, dan nama database, username, dan password dari MySQL-nya. Kemudian membuat koneksi menggunakan JDBC. Nah, jika koneksi gagal itu akan menampilkan pesan gagal atau error. Lalu untuk metode ambil nama tabel dan load struktur tabel ini digunakan untuk mengambil informasi yang ada di database. Yang dimana ambil nama tabel itu untuk menampilkan daftar tabel yang tersedia pada database. Sedangkan untuk load struktur tabelnya itu menampilkan struktur yang ada di tabel yang dipilih seperti nama kolom, tipe data, key, dan atribut lainnya. Informasi tersebut kemudian ditampilkan pada antarmuka aplikasi untuk memudahkan kita melihat isi database-nya. Mungkin itu untuk koneksi database-nya. Bisa dilanjut teman saya. Oke, saya Neisha akan menjelaskan bagian saya. Yang pertama adalah proses menampilkan struktur tabel dan isi data setelah pengguna memilih nama tabel dari tabel combo dan menekan tombol load struktur plus data tabel. Program akan memanggil fungsi load struktur data dan data yang kemudian meneruskan ke fungsi load struktur tabel. Fungsi ini mengeksekusi query descript nama tabel menggunakan object statement melalui koneksi di JDBC. Hasilnya diambil dari result cell dan dimasukkan baris per baris ke dalam struktur model bertipe default tab model. Lalu ditampilkan pada komponen JTable bernama struktur table dengan kolom field, type, null, key, default, dan juga extra. Dengan fitur ini, pengguna bisa mengetahui bentuk tabel sebelum membuat grafik. Selain struktur tabel, program juga memanggil fungsi load data tabel yang mengambil isi data menggunakan query select from nama tabel limit 1000. Nama-nama kolom diperoleh dari objek result set metadata dan didaftarkan ke dalam data model. Kemudian, setiap baris data dimasukkan sebagai objek ke dalam default table model yang ditampilkan melalui komponen JTable bernama data table. Setelah data tersebut dimuat, fungsi isi combo kolom dipanggil untuk mengambil nama kolom dari data model dan mengisinya ke xcombo serta ycombo, sehingga pengguna dapat langsung memilih kolom untuk sumbu grafik tanpa perlu mengetik secara manual lagi. Mungkin itu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu yang bagian grafik bar dan line di mana di line 44 mohon digeser di line 44 44 ke atas Mas. Nah, di mana di line 44 ini terdapat card button add action listener, di mana baris ini digunakan untuk menjalankan metode tampilan grafik ketika tombol ditekan. Selanjutnya di line 304 untuk mengambil nama tabel dan kolom ini terdapat string nama tabel, lalu
304, Mas. String nama tabel 304. Nah, terdapat string nama tabel, string kolom X, dan string kolom Y. Di mana untuk mengambil tabel X, kolom X, dan kolom Y yang dipilih pengguna. Selanjutnya, di kolom 308 ini terdapat array list string label X dan array list label nilai Y, di mana untuk menyiapkan daftar untuk menyimpan label dan nilai grafik. Lalu ada di line 316 ini ada string SQL select, di mana untuk membuat query SQL untuk mengambil data dari database, lalu untuk membaca hasil query-nya menggunakan while RSTech di line 323 itu untuk membaca data satu persatu dari database. Lalu ada line 327 yaitu double Y sama dengan double patch double, di mana untuk mengubah nilai kolom Y menjadi tipe numerik agar bisa digambar menjadi grafik. Lalu ada line 323, di mana line 323 ini line 328, di mana line 328 ini terdapat label X dan nilai Y, di mana untuk menyimpan label dan nilai ke dalam daftar grafik. Lalu ada tabel line 346, di mana ada grafik panel set data, yaitu adalah label X, nilai Y, kolom X, kolom Y, jenis grafik, di mana untuk mengirim data yang sudah diambil ke panel grafik untuk ditampilkan. Lalu selanjutnya ada 499, di mana di 499 ini untuk menampilkan hasil analisisnya menggunakan yaitu tampilan hasil, yaitu private void tampilan hasil, yaitu untuk menghitung nilai tertinggi, terendah, total, dan rata-rata. Lalu selanjutnya ada 671 ini, di line 671 ada kelas grafik panelnya. 671 terdapat protected void paint komponen, di mana di sini adalah metode utama untuk menggambar grafik pada panel. Lalu pada line 733 terdapat if jenis grafik. Dalam if jenis grafik, yaitu di mana pengguna memilih bar chat, maka program menjalankan metode gambar pada bar. Lalu di gambar 735-nya ada 735, Mas. Mohon di scroll lagi. Di mana di 735 ini ada else jika tidak program menjalankan metode gambar lain. Lalu ada 752 ini, scroll lagi, Mas. 752, line 752. Di mana 752 ini terdapat private void gambar bar, di mana metode khusus untuk menggambar grafik batang. Lalu ada di line 781 ini terdapat G2 fill range, yaitu membuat batang grafik sesuai nilai data. Lalu ada private gambar line di 781, ini metode khusus untuk menggambarkan grafik garis. Lalu ada G2 drawline, ini menunjukkan titik-titik data menjadi garis. Lalu ada terakhir di line 802 ini ada G2 fill oval, di mana menampilkan titik pada setiap nilai data. Nah, bagian grafik ini bekerja dengan mengambil data dari database, menyimpan ke array list, kemudian mengirimkannya ke kelas grafik panel. Selanjutnya program menggambarkan grafik bar menggunakan fill rex atau grafik line menggunakan drawline, lalu menampilkan hasil analisis berupa data nilai maksimum, minimum, total, dan rata-rata.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kabel, ada kelas gambar karakteristik. Nah, di sini bakal dilihat ini data-data dari yang dari database itu bakal kayak grafiknya gitu. Terus juga di sini juga bisa dilihat ada pengaturan grafiknya juga. Ada berapa-berapanya ini untuk ukuran kiri kanan bawahnya. Dan juga dan untuk datanya untuk di kelas akhir saya tambah kernel ini untuk mengkualifikasi data tersebut ini mana yang lebih dari gede dari grafik data tersebut. Mungkin ini semua udah dijelaskan oleh teman-teman saya. Programnya saya akan menjelaskan lagi untuk outputnya. Nah, di sini bisa saya akan share dulu untuk outputnya. Nah, untuk outputnya sendiri, kita di aplikasinya ini ada tampilan koneksi database-nya. Nah, di sini ada database tugas PPO dan tabel CryptoPress, dan juga di sini ada untuk mengambil data nama tabelnya dan fungsi juga load data dan tabel. Dan di sebelah kanannya ini ada pengaturan grafiknya. Jadi kita bisa ambil data-datanya itu dari kolom X dan di kolom Y-nya. Dan di sini juga bisa kita pilih jenis grafiknya tuh ada apa aja nih, ada bar, ada line, ada candlestick. Dan juga untuk melihat ininya kita tinggal load aja, kita ambil datanya. Nah, di sini bisa dilihat ada data-data tabel dari tabel tersebut, ada ID, file, ada terus juga tabelnya kita bisa lihat di sini semuanya ada tabel dari 1 sampai semuanya. Kita bisa lihat untuk kita ambil di sini tampilkan grafiknya. Tinggal kita tampilnya barnya seperti ini dan untuk lainnya seperti ini kita tampilkan. Dan untuk candlestick-nya ini bisa begini ditampilkan lagi. Dan untuk hasil analisis yang kami ini, sini juga ada hasil analisisnya, itu ada nama database-nya, nama tabelnya, ada CryptoPress-nya, ada datanya, dan juga jumlah candle-nya dan tanggal awal dan tanggal akhirnya. Dan juga di sini ada ringkasan dari program kami, ada harga tertinggi dan harga terendah, dan ada open awal dan pas akhir dan rata-ratanya ada berapa. Dan jumlah candle-nya ini ada banyak, ada dan kesimpulannya ini adalah ada yang lebih kurang daripada data yang ditampilkan. Mungkin segitu aja program dari kelompok 8 dipresentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.